dia sudah zikir, dia sudah tadarus di situ. Ketika sholat Jumat mulai ditegakkan, pengurus mengumumkan saldo masjid puluhan juta bahkan ratusan juta, bapak ini terbayang, ternyata masjidnya uangnya banyak sekali. Dia terbayang anaknya putus sekolah, dia makan susah, ya kan? Bahkan untuk orang yang paling layak untuk mendapatkan itu saja nggak tersentuh. Itu namanya tragedi dakwah. Nah, maka itulah yang harus kita ikhtiarkan sama-sama. Ya. Kemudian caranya gimana? Jadi kita kalau di sini makanya kita ada mesin ATM beras. Ya. Jadi sekitar ada 400-an keluarga yang kita santunin sekarang ya. Kemarin puncak-puncaknya itu 1 bulan itu sampai mengeluarkan 2 ton ya, untuk keluarga yang tidak mampu. Ya. Kemudian kita ada klinik untuk kesehatannya. Ya, kita buka habis maghrib sampai jam 8 malam. Kemudian kita ada pinjaman modal usaha, ya. Ada UMKM binaan di sini ada grupnya, grup UMKM Masjid Jawa Kalian ya. Anggotanya 150 lebih ya, grup UMKM. Sini kita ada bantuan pinjaman modal usaha. Tadi atas zakah itu sampai makanya proyek program pemberdayaan pinjaman modal usaha supaya jamaahnya berdaya ya. Itu jadi program apa? Jadi ada pinjaman modal usaha. Kemudian kita ada bantuan biaya pendidikan. Kalau ada anak-anak cucu dari jamaah kita yang punya tunggakan SPP di sekolahnya, ya, itu kalau benar-benar tidak mampu dan dia jamaah aktif, kita yang bayarkan SPP. Ada rumah yang tidak layak sehat, ya, ada kamar mandinya yang belum dikerami kita kerami. Ada yang kamarnya pengap, ada ventilasi kita bikinkan jendela. Ada yang bocor-bocor dan lain-lain, ya. Nah itu tadi, dan program-program yang lain, yang semuanya itu jangan sampai lupa bagaimana harus kita linkkan untuk mengajak sholat tadi ya, karena yang utama itu jangan sampai hanya melayani tetapi tidak sampai dalam tanda kutip memaksa sholat. Makanya program itu kita pasti ada hubungannya dengan sholat. Misalnya ATM beras itu kita setting, dia aktifnya hanya cuma waktu sholat jamaah saja. Jadi kalau di luar waktu sholat, kartu yang sudah kita bagikan, kartu ATM-nya kalau ditempelkan sekali tap itu keluar 2 kilo ya, kan keluar 2 kilo berasnya. Itu kalau di luar waktu sholat ya jam 6 ke atas ini ditempel ya cuma bunyi tadi segala keluar beras. Tapi kalau sudah ada nanti waktu adzan zuhur nanti ya itu ditempel sudah waktu adzan itu bisa. Jadi yang berangkat awal mungkin bisa tempel dulu keluar 2 kilo disanding ketika sholat, takutnya kalau habis sholat mungkin antri ya kan. Bisa. Sampai kira-kira setengah jam selesai sholat itu masih aktif. Lebih dari itu otomatis off lagi. Jadi mereka yang tadinya cuma pengen ngambil beras karena bisanya diambil cuma di waktu sholat jamaah, maka mereka jadi terbiasa sholat jamaah ya. Karena waktu antara maghrib isya ini mepet. Jadi sambil antri, sambil dites tensi dulu, antri duduk, itu sambil periksa nanti pasti banyak yang nabrak waktu adzan isya. Nah, jadi ketika periksa, mosok di masjid sholat isya mau nggak ikut jamaah, semua ikut jamaah, perawatnya jamaah, pasiennya jamaah semua. Ya. Mungkin masih ada yang terpaksa, saya tadi cuma mau periksa ya, yang lain sholat semua ini, nah kita ikut sholat, mungkin terpaksa, tegas lagi. Jadi kita kalau di kepengurusan takmir ini ada 30 bidang, 30 biro. Ya. Salah satu bironya adalah biro koordinator jamaah. Jadi kalau dulu imam itu setelah salam kanan, salam kiri, kemudian berbalik menghadap jamaah, itu sambil ngamsek. Makanya Rasulullah SAW tahu siapa sahabat yang hadir sholat jamaah. Ya. Sampai kita ingat kisah siapa sahabat Sya'ban ya, ketika meninggalnya. Nah itu Rasulullah bertanya kok nggak hadir. Ternyata dia itu nggak hadir sholat itu cuma ketika meninggal. Ya, kok 2 hari 3 hari nggak kelihatan kenapa? Ya, nah koordinatornya ngecek. Ketika terkonfirmasi misalnya sakit, padahal nggak ada bilang-bilang mau keluar kota, ya kok nggak kelihatan 2 hari 3 hari. Ketika terkonfirmasi sakit, biasanya nanti habis asar itu berapapun pengurus yang hadir ke masjid sholat jamaah punya waktu luang, kita sudah siapkan santunannya, bingkisannya, kira silaturahim ke rumahnya, terus kemudian kita doakan dan bisa sholat jamaah. Ya. Nah, termasuk kalau ada data dari Biro Pemberdayaan Ekonomi, ya. Ini biro yang meng-ACC kalau ada pinjaman modal usaha, pengajuan pinjaman modal usaha. Ini datanya sudah diberikan ke koordinatornya.
Misalnya ada Pak Wawan RW 10 dapat pinjaman modal usaha, kok nggak pernah kelihatan sholat jamaah ke masjid, langsung keluarkan surat SP1. Ya, jadi nggak cuma di kantor dapat SP. Mereka-mereka yang punya produk kuliner, produk apapun ya, itu diantarkan, nanti difotokan yang bagus. Jadi ketika mereka share di toko online-nya, di-share di WA group untuk jualan dan lain-lain, kemungkinan lakunya jadi tambah besar karena gambarnya sudah lebih bagus dan lain-lain. Nah, semua pelayanan itu tidak bisa mereka peroleh kalau tidak sholat jamaah di masjid. Nah, ini penting jadi untuk mereka juga. Nah, itu. Maka itu bagian dari ikhtiar ya, bagaimana mengajak semuanya untuk makmurkan masjid sholat jamaah. Luar biasa. Ketika masuk masjid ya, masuk masjid berdoa. Ini sudah berdoa semua toh masuk masjid. Jangan-jangan saya lupa. Ya, saya doa nanti tirukan ya. Allahumma ftahli. Allahumma ftahli. Berjamaah yang masjid itu berada di tengah-tengah perumahan yang masyarakatnya itu heterogen. Ada yang kantoran, ada yang macam-macam. Nah, sedangkan masjid di perumahan itu sudah begitu dikemas yang semenarik itu. Bahkan ada konsumsi-konsumsi yang untuk menarik jamaah biar ke masjid. Tapi karena di tengah-tengah perumahan, nah bagaimana warga perumahan itu bisa semangat untuk mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tentang mengawalinya ya. Jadi kalau dulu memang masjid ini itu sebenarnya kalau kita abadikan di logonya ini ya, 1966, jadi memang sudah lama berdiri, dibangun tahun 1966. Jadi waktu itu ketika setelah G30S ya, peristiwa tahun 65 ya, dulu Jogarian termasuk daerah operasi, jadi basis PKI Jogarian ya. Kemudian baru setelah itu dirintis ya, musola, masjid, bahkan yang mengawali dakwah juga dari kampung sebelah dari Karangkajen ya. Kemudian sampai saat ini, artinya apa? Kita pun dulu memulai dari yang mungkin ya, yang lebih berat. Kalau mungkin ada yang mengatakan, di tempat kami susah itu Pak, begini-begini ya. Dulu bahkan di sini itu boleh dikatakan ya, mungkin lebih berat daripada ini. Tapi alhamdulillah, artinya tidak ada yang tidak mungkin ya, artinya seperti itu. Jadi harus menyemangati. Kemudian berikutnya ya, lebih tertata secara manajemen itu boleh dikatakan ya baru sekitar tahun 99 ya, 2000-an awal lah lebih tertata manajemennya. Mungkin dulu ya masjid biasa gitu ya. Nah, di sini kita memulai ada pendataan ya. Jadi tadi supaya tahu mana yang memerlukan bantuan, mana yang tidak, itu karena kita punya datanya. Jadi kita awali dengan mengadakan sensus warga yang mengadakan masjid ya. Itu sudah kita lakukan tahun 99. Kemudian dari situlah kita data lengkap ya. Kemudian ketika punya data itu, kita mudah nanti untuk merencanakan bagikan sembako berapa ya. Kalau kita nggak punya data, nanti bisa pelaksanaannya bisa kacau nanti ya. Kita sudah siapkan, ternyata kok jumlahnya ini ada satu RT yang belum dapat ini, padahal ini stoknya sudah habis sembakonya. Nah nanti ya jalan programnya, repotnya. Maka dengan adanya data tadi kita bisa lebih pas ya. Kita tahu ada siapa saja di sini ya, ada apa saja yang bisa diambil potensinya. Dulu awal klinik itu tidak seperti itu. Kita ternyata ada 3 dokter di wilayah kita ya. Mungkin ada di antara mereka yang belum jamaah masjid juga, tapi kita sewani, kita datangi, Pak, gimana kalau kita mengadakan pelayanan untuk jamaah kita, untuk tetangga-tetangga ya, dengan pelayanan kesehatan. Oh ya, misalnya ada yang saya bisanya tapi cuma 2 minggu sekali ya, dan tahu Pak, waktu dulu awal itu kita adakan seminggu sekali ya kan. Nah kemudian tadinya juga mungkin ada dokternya, ada perawatnya, ada apoteker juga yang bantu, yang kita minta itu ya awalnya juga belum ke masjid, tapi gara-gara kita minta untuk melayani di masjid justru jadi terbiasa. Yang pasiennya juga nggak biasa ke masjid karena mau tadinya cuma periksa, jadi terbiasa. Jadi bersama konsultasi untuk mata misalnya, TP, tahu kan sebenarnya kita 1 plus itu kan, bahwa ini penaganya yang untuk tes itu ya. Kemudian saya konsultasi apa yang lain ya. Nah
dengan adanya data itu kita bisa lebih mengembangkan lagi. Ya, jadi tadi pendataan yang penting. Kemudian yang kedua adalah tentang saldo nol. Ya. Jadi kita mensegerakan orang yang berinfak bersedekah untuk segera mendapat berkah dari infak sedekah. Uang kalau sudah dimasukkan di kotak infak, ya, itu di sebelah itu dekat itu ada kotak infak itu ya. Ya, maksudnya biar tahu nanti kalau mau masukkan ke situ gitu. Itu ada kotak infak. Ya. Nah, itu kalau uang yang sudah dimasukkan di kotak infak, walaupun kalau masih disimpan pengurus atau disimpan di bank, yang dapat kemanfaatan ya baru banknya, ya bisa diinvestasikan bagi hasil. Tetapi jamaahnya warganya belum mendapatkan kemanfaatan bahkan dari uang yang sudah dimasukkan di kotak infak itu. Yang berinfak juga begitu, kasihan, dia itu berinfak itu supaya tambah berkah karena uangnya bermanfaat. Jadi kalau tambah berkah mungkin jadi usahanya jadi tambah lancar, dia justru bisa berinfak lebih banyak lagi. Tapi karena itu digantung, belum bermanfaat, jadi belum tambah berkah, mungkin usahanya masih biasa-biasa aja seperti itu. Kasihan juga yang berinfak. Jadi ketika kita segerakan itu semuanya dapat berkahnya. Yang berhak mendapatkan berkahnya, yang pengen jadi tambah berkah lagi juga. Atau apapun lah namanya. BUMN ya, bukan BUMN. Kalau BUMN itu banyak yang rugi. Jadi nggak tahu, kita juga heran. Soalnya banyak kelucuan tapi ya kita cuma bisa apa ya? Di banyak proyek infrastruktur tapi kok pabriknya Kakak Steel kok belum tidak puput. Nah kan itu heran. Terus ngambilnya bangsanya dari mana besinya? Ya kan? Ya kan lucu itu, banyak proyek infrastruktur kok malah apa namanya perusahaan yang penyedia besi kok malah bangkrut, kan itu aneh. Dan yang lain-lain banyak keanehan sebenarnya, tapi ya itu nggak apa-apa lah, bagian dari kita mungkin ada lucu-lucunya. Nah kemudian tadi ini ya, jadi kalau kita itu jadi lupa jadinya. Saya kalau lucu terus jadi lupa lagi. Sama sebelumnya tadi. Badan usaha. Badan usaha milik masjid. Ya. Jadi itu saldo nol itu adalah badan usaha milik masjid yang menyesuaikan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Ini karena kita di Jogja, maka karena kota wisata, maka kita bikin penginapan di lantai 3. Nanti kalau yang belum lihat bisa naik ke atas. Kalau yang agak berat naiknya sebenarnya tadi ada liftnya di sini, ya. Ada lift sampai ke lantai 3. Nanti bisa dicoba. Kita ada 11 kamar di sini, ya. Standar bintang juga ada spring bed, AC, kamar mandinya dalam, air panas dingin, ya. Nah itu untuk usaha masjid, ya. Segera bisa kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk pelayanan. Itulah yang kita nolkan. Tetapi secara operasional masjid sudah aman karena di backup dengan badan usaha milik masjid. Badan usahanya ini macam-macam. Ada di kemarin masjid di daerah agak desa itu yang kemudian mengelola air minum, dari mulai kemasan galonnya, botolnya, kemasan gelasnya, itu masjid. Kalau ada yang punya hajatan dan pokoknya belinya di masjid, semuanya akhirnya bisa untuk menghidupi masjidnya. Ada tempat yang lain yang di daerah transit ya justru yang dikembangkan malah diperbanyak toiletnya karena menjadi orang lebih senang mampir di situ. Kalau ke arah sana mampirnya di masjid situ aja, nggak antri, toiletnya banyak, ya kan? Nah di situ semakin banyak yang mampir, nanti otomatis kulinernya dan yang lain berkembang, ya. Jamaah bisa jualan di situ dan lain-lain, ya. Ya itu memberdayakan. Atau potensi apa yang ada di wilayah masing-masing. Itu menggantikan ini. Ya artinya apa? Apalagi ada pengeluaran rutin bulanan, ya, listrik, air, kemudian untuk faktur lain yang jelas sudah keluar per bulan ya. Itu kan sudah harus dipisahkan. Ya. Tetapi motivasinya adalah jangan sampai uang itu lama mengendap, itu saja. Harus disegerakan. Kita juga membiasakan seperti itu. Ibu, mohon maaf ibadah Anda agak terganggu karena kita baru ada program untuk penyediaan lift. Maka siapa yang mau berpartisipasi silakan hubungi nomor ini, rekening ini atau nomor kontak. Ya. Nah, jadi kita bikin spanduk. Alhamdulillah 10 hari tertutup. Ya. Karena apa? Jamaah itu sudah pernah merasakan kemanfaatan masjid. Jadi mereka merasa memiliki. Ada ibu yang datang, beberapa ibu-ibu itu bawa cincinnya. Tepat saya punyanya cuma ini.
Bismillah Pak, ini dapat apanya lah terserah, Bismillah. Karena mereka merasakan sudah pernah dilayani oleh masjid, semuanya merasa memiliki masjid, maka cepat sekali kita memerlukan. Makanya ketua Dewan Syuro kita mengatakan tidak apa-apa kita infaknya yang kelihatan itu sedikit, tapi infaknya itu ada di kantong-kantong jamaah. Setiap kali diperlukan itu akan dikeluarkan. Nah maka itu yang harus kita segerakan. Tetapi ya kita bangun kesadaran ya, dari edukasi. Seperti tadi ya, ATM beras itu memang benar kita mulai sudah puluhan tahun yang lalu dengan gerakan infak beras. Jadi kalau bapak ibu tadi di bawah lihat kotaknya tulisannya macam-macam ya, kotak infaknya. Ada kotak infak beras, kotak infak air minum, kotak infak yang bentuknya seperti nisan itu untuk perawatan jenazah, ada kotak infak subuh, kotak infak dunia Islam, kotak infak kebencanaan ya, kita kirim relawan setiap hari ada dimanapun ya. Nanti juga ke Turki insya Allah kita juga kirim relawan. Kemudian ada infak sego Jumat ya, ada infak subuh ya, infak parkir dan lain-lain. Nah, kotak infak beras itulah yang kita mulai sejak dulu ya, kita bangun kesadaran bapak ibu sekedar untuk makan saja masih ada saudara-saudara kita yang kesusahan. Maka setiap kali habis belanja beras, tolong sisihkan 2 genggam 3 genggam untuk dimasukkan di kotak infak beras ya. Karena mungkin saudara-saudara kita yang lain pengen makan beras seperti yang kita makan. Jadi ketika habis belanja ingat, kan yang belanja kan macam-macam, ada yang belanjanya 1 kresek untuk berapa hari, ada yang belanja langsung 1 karung untuk 1 bulan misalnya ya. Yang monggo silakan, yang 1 karung mungkin ya enggak 2 genggam, mungkin 1 gayung ya. Atau ada yang Pak repot kalau bawa beras cecar-cecar, kalau uang aja gimana? Monggo silakan. Makanya di situ ada yang masukkan beras, ada yang masukkan uang. Nah itu dulu awalnya tiap 2 pekan sekali, tiap 2 minggu sekali kita buka. Berapapun yang ada di situ kita bagikan ke keluarga yang paling tidak mampu. Ya awalnya dulu ya baru berapa rumah, belasan rumah. Sekarang sudah sampai ratusan rumah. Insya Allah ketika program kita jalankan istiqomah, nanti banyak sebenarnya orang yang pengen berdonasi itu sekarang itu milih-milih cari-cari mana yang bisa langsung bermanfaat. Banyak sekali seperti itu. Ya. Daripada tak tahu di sana itu cuma didiamkan jasa wen-wen simpen. Ya. Nah tapi kalau di sana langsung bermanfaat. Insya Allah nanti akan Allah pertemukan dengan yang Allah perjalankan untuk misi pos-pos itu. Tentang pembinaan. Jadi tadi masing-masing jenjang itu ada pembinaan. Misalnya remaja itu ngaji kitabnya, kita ada forum kajian malam Selasa ya, ngaji kitab ya, Senin malam. Kemudian ngaji yang kontemporer yang kekinian itu pengajian malam Rabu. Ini yang remaja ya. Kemudian kalau hari Jumat malam dia tadarus keliling, tadarusan baca Quran keliling dari rumah-rumah. Siapa yang mundur ya tadarus keliling. Nah jadi tiap level ini ada pembinaannya. Terus selain itu juga ada kajian-kajian umum ya. Misalnya itu sirah itu kita harus baca lemafilah ya, majelis sejak Nabi ya. Kemudian ada kitab Riyadhus Shalihin ya, kajian Ustaz Ramalan, kemudian kajian Ustaz yang lain. Ini sing agak serius yang dapat mengambil itu juga kita ada pengajiannya sebulan sekali ya. Jadi ada dibina. Kalau nggak dibina nanti cuma ngerepotin kita ya, nanti nagih dong nama ini nggak ada bagian sembako ya. Sholatnya enggak, nagihnya datang terus. Nah itu malah bikin repot pengurus tadi ya kan? Ya makanya harus seperti itu dibina. Bahkan beberapa di antara mereka karena ada pembinaan yang materinya kan khusus ya. Nah maka ada yang sudah bahkan mengembalikan ketua ATM-nya. Pak, bismillah, mohon doanya. Pak, ini kita benar-benar sudah mampu. Yang ini bisa untuk yang lain yang lebih dibutuhkan. Luar biasa. Bahkan ketika mau pulang, Pak sebentar, apa ini? Ada infak. Mereka pengen berubah dari tangan di bawah menjadi tangan di atas. Karena dibina. Ya, ini penting ya pembina. Ya, ngaji tadi itu, makanya ngaji loh. Ngaji. Nah, itu. Kemudian misalnya apa lagi? Bahkan kita yang sudah pernah haji, sudah pernah umrah itu juga ada pengajiannya sebulan sekali. Ya, persaudaraan haji dan umrah. Ada juga yang mencibir, ini pengajian kok cuma yang sudah pernah haji, sudah pernah umrah, cuma orang-orang kaya aja ini. Ini eksklusif. Wow. Ya tidak apa-apa, biar aja. Kalau kita itu sebaik apapun program itu tetap suara yang nyinyir, yang suara miring itu ada. Biasa saja, ya. Tapi ini ternyata efektif. Karena apa? Kalau kita nggak bina kelompok ini, nanti bisa kontraproduktif.
bisa menggagalkan program masjid. Loh kok bisa Pak? Iya. Nah kita ngajak yang lain, Mas, Mbak, ayo jemaah ke masjid. Nanti Masnya jawab, oh Pak hajian sudah ke masjid tuh. Nah kita mau jawab gimana? Kita mau jawab gimana? Mentok sudah kita ada cinta saja, ya kan? Ya. Supaya diinginkan di dunia, jangan sampai kita menyesal. Seperti Fir'aun itu sudah sampai ujung, walaupun dia sudah tobat di ujungnya nggak diterima lagi, ya sudah terlambat. Ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tadi ya dibina, ya. Kemudian siap-siap aja kalau ada yang nyinyir atau apa, enggak apa-apa. Karena sebagus apapun programnya. Kita dulu pernah mengadakan lomba keaktifan sholat berjamaah berhadiah umroh. Nah, jadi kalau mau masuk pintu dipisah laki-laki perempuan, terus presensi dulu pakai fingerprint. Gitu ya. Jadi biar jelas nanti yang kalau itu kan sudah nggak bisa ditipu, nggak ada like dislike ya, pokoknya mana yang paling sering. Nah itu yang kelihatan di situ datanya semua, jam berapa menitnya, detiknya ada semua, ya kan. Bahkan dulu ada yang 3 bulan, 4 bulan kita adakan lomba itu, ada yang 4 bulan di nggak ada bolongnya, sholat jamaah. Ya. Bingung tuh kita pilihnya, kalau ada 2 atau 3 gitu, terus yang mana ya berangkatnya nomor. Nah di situ kan lengkap, ada menitnya, detiknya, ya kan. Yang berangkat duluan, yang sudah duluan, sudah sholat sunnah, sudah ini berangkatnya lebih awal, ya. Akhirnya ya berangkat. Tapi tetap ada yang miring suaranya. Sholat kok pakai absen segala ini, nggak ikhlas ini sholatnya. Dan ada biasa lah seperti itu, nggak apa-apa. Ya. Jadi macam-macam lah. Saya nggak mau ikut apa namanya absen itu, nanti saya nggak ikhlas sholatnya. Bukan karena Allah, bukan lillah. Dalil itu kafir. Tidak apa-apa. Ya artinya memang semuanya itu kan bermacam.